membahas kitab sinopsis. Kalau minggu lalu kita baca Matius 18 ayat 1 sampai 14 tentang kandang domba, tentang paidion, tentang mikron gitu ya. Kita akan fokus hari ini, malam ini, pada pasal 18 ayat 7 sampai 9 ya. Kalau minggu lalu tentang domba, paidion, mikron, tetapi malam hari ini kita fokus tentang gembalanya atau hamba-hamba gembalanya. Ya, jadi di sebuah kandang itu pasti ada domba, ada gembala, dan ada gembala domba. Ada hamba-hamba gembala domba. Ya. Domba-domba itu adalah orang-orang kecil, gitu ya, orang-orang yang baru bertobat. Gembala itu Tuhan Yesus, hamba-hamba itu kita. Ya, boleh dikatakan pendetanya, boleh dikatakan diakennya, penatuannya, atau senioritas atau seniornya istilahnya gitu ya, orang lama lah. Ini kita sekarang akan membahas itu karena ada peringatan keras. Ya, ada peringatan dari Tuhan dalam bacaan ini. Matius 18 ayat 7 sampai 9. Silakan dibaca. Matius 18 ayat 7 sampai 9. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ya, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat peringatan Bapak Ibu. Ayat-ayat ini masih dalam konteks kelompok domba milik gembala. Ini masih dalam konteks penggembalaan, bicara tentang penggembalaan jemaat. Ya, Bapak Ibu, gembala jemaat atau tepatnya hamba-hamba gembala, pengajar-pengajar, senior, diaken, penatua, gitu istilahnya ya, tidak boleh menjadi pengaruh buruk bagi domba-domba. Tidak boleh menjadi pengaruh buruk bagi orang-orang yang baru percaya. Ayat di pasal ini, ya ayat 7 dan 9, ayat 7 sampai 9 di pasal ini, tidak dapat dipahami harafiah. Ya, namun harus dipahami secara figuratif. Jangan pernah berpikir gara-gara kita tukang ngintip istilahnya ya, maka kita mencungkil mata kita sendiri secara harafiah. Itu tidak pas, ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Kalau kita punya kelemahan, ya kita harus perbaiki kelemahan itu. Ayat 7 sampai 9 ini harus dipahami secara figuratif. Karena ayat-ayat ini gaya bahasa hiperbola. Ya, gaya bahasa hiperbola. Ciri khas Yudaisme abad pertama. Ini bahasa sastra. Kan enggak mungkin gitu ya, kalau kita masih punya kelemahan mencuri lalu kita potong tangan sendiri. Ya, itu juga enggak ada gunanya karena masalahnya bukan di tangan, masalahnya kan di pola pikir, masalahnya kan di sikap hati kita, gitu ya. Bapak Ibu, pesan utamanya yaitu jangan sampai seorang pun binasa hanya karena mempertahankan satu kebiasaan buruknya dan mempengaruhi seluruh keselamatan jiwanya bahkan orang lain.
Bapak Ibu semua yang ada dalam penggembalaan Tuhan diajar untuk meninggalkan hidup yang meleset, hidup yang berdosa. Kadang-kadang kita merasa sudah bersih, tetapi sebetulnya masih tersisa 1-2 sifat yang tidak kita sadari. Masih tersisa 1-2 sifat buruk yang tidak kita sadari. Ini juga harus dibenerin sebetulnya. Jangan sampai hanya karena 1-2 sifat itu kita binasa. Jangan sampai. Ya. Bapak Ibu, bahkan jangan sampai kebiasaan buruk ini mempengaruhi orang lain. Udah kita sendiri binasa, orang lain menjadi binasa. Bapak Ibu, dosa atau hamartia itu berarti meleset dari kehendak Allah. Dalam arti sempit ya, berarti pelanggaran etis atau pelanggaran moral dari yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajarkan sikap-sikap etis, Tuhan mengajarkan sikap-sikap bermoral. Dosa adalah pelanggaran terhadap ajaran Tuhan ini. Itu dalam arti sempit. Dalam arti luas bisa diartikan menyimpang dari kehendak Allah, meskipun tanpa maksud melanggar etika atau moral. Misalnya, Allah menghendaki kita belok kanan, tetapi kita belok kiri. Nah, ini sebuah kesalahan, ini sebuah kemelesetan. Belok kanan atau belok kiri itu kan bukan dosa, itu bukan pelanggaran moral, ya. Tetapi kalau sudah enggak tepat seperti yang Tuhan kehendaki, itu tetap meleset. Ya, ini dalam arti luas. Dalam arti sempit. Dalam arti gitu ya, dalam arti sempit, dalam arti keberagamaan, itu pelanggaran moral atau pelanggaran etis. Ini perlu dipahami Bapak Ibu, supaya kita tidak selalu melanggar moral. Dalam kekristenan, darah Yesus diyakini telah membersihkan dosa kita, pelanggaran kita. Tetapi bukan berarti orang percaya boleh hidup dalam pelanggarannya terus. Bahkan satu dosa saja Tuhan tidak berkenan. Tuhan nggak mau. Kita harus benar-benar bersih. Yang disebut suci, hagios, itu seperti air mineral, air bersih, air yang murni. Kalau air kecampuran kopi itu bukan air murni. Air ada nodanya, itu bukan air murni. Air murni itu benar-benar air, pure water gitu. Itu murni. Tuhan ingin kita benar-benar murni. Ya. Bapak Ibu, inilah sebabnya kita harus selalu memeriksa air dalam hidup kita masih kotor. Kalau ada kekotoran, ya ayo dibereskan. Jangan sampai sisa kotoran ini membuat kita dikalungi batu kilangan atau bahkan menyesatkan orang lain. Masalahnya di situ Bapak Ibu. Dosa kita itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, dosa kita itu tidak menjadi masalah buat kita saja. Dosa kita itu bisa jadi masalah buat orang lain. Kelemahan kita, kesalahan kita, itu bisa jadi pengaruh buat orang lain. Ini yang bahaya. Itu sebabnya kita harus benar-benar bersih. Memang tidak mudah, tapi ini perintah. Ayo kita kerjakan. Bapak Ibu, dikatakan ya di ayat-ayat itu, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, ya, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Ini kan kata-kata hiperbola, kan gak mungkin kita potong tangan sendiri ya.
Tapi Bapak Ibu kita harus tahu ya maksud dari tangan dan kaki itu apa. Tangan dan kaki itu bicara sebuah tindakan. Tangan itu biasanya kita buat kerja kan. Kaki bisa buat melangkah kemana kita pergi. Ya, jadi tanganmu atau kakimu, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Itu maksudnya Bapak Ibu, penyesatan secara sikap atau tindakan atau kebiasaan buruk. Kalau kita punya tindakan-tindakan buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk atau langkah jalan hidup kita yang salah, selesaikan, tinggalkan, itu maksudnya. Bukan tangan dan kaki ini disuruh penggal, bukan itu. Tapi maksudnya Allah tidak menghendaki, Tuhan tidak menghendaki, gembala kita tidak menghendaki, tangan kita, kebiasaan kita itu menyesatkan diri kita dan mempengaruhi orang lain. Jadi Bapak Ibu, penyesatan di ayat-ayat ini bicara tentang penyesatan keteladanan, bukan penyesatan pengajaran. Ya, ini harus dibedakan. Ini konteksnya tentang penggembalaan. Konteksnya tentang jemaatnya Tuhan. Jadi tanda kutip ya, ajarannya sudah beres, ajarannya sudah benar. Tetapi masih memungkinkan ada tangan-tangan yang salah bekerja, ada kaki-kaki yang salah melangkah. Perbuatan-perbuatan inilah yang harus ditinggalkan. Ya, kita harus bedakan dengan penyesatan pengajaran. Contohnya di Kolose 2 ayat 8. Ayo coba kita baca aja. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, di Kolose 2 ayat 8 itu bicara tentang filsafat kosong. Banyak ajaran saat itu yang beredar, khususnya filsafat Yunani. Enggak semuanya benar, bahkan kecenderungannya salah. Begitu juga dengan ajaran-ajaran tradisi Yahudi. Ajaran-ajaran nenek moyang di situ kalau Anda baca di ayat-ayat selanjutnya, itu tradisi Yahudi yang enggak masuk akal. Gitu ya, tradisi Yahudi yang dongeng gitu. Jadi di Kolose 2 ayat 8 bicara tentang penyesatan ajaran. Nah kalau di Matius 18 ini bicara tentang penyesatan keteladanan, penyesatan sikap. Sikap-sikap orang percaya, sikap-sikap hamba-hamba Tuhan seringkali membuat jemaat baru turut berdosa. Akhirnya ikut binasa. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kekristenan dimulai dari Tuhan Yesus, lalu dilanjutkan oleh para murid dan Paulus. Mereka mengajarkan bahwa orang percaya wajib hidup seperti Yesus hidup. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, orang yang percaya Yesus wajib hidup seperti Yesus hidup. Seperti Yesus hidup itu artinya berpikir dan bersikap, bahkan berkebiasaan seperti Yesus. Hidup seperti Yesus itu bukan jenggotnya dipanjangin, bukan pakai jubah, bukan tidak menikah, tetapi etika moralnya sama seperti Yesus. Itu hidup seperti Yesus hidup. Yesus hidup sederhana, ikutlah sederhana. Enggak usah borju, enggak usah hedon. Sikap hati Yesus penuh belas kasihan. Ayo kita teladani, milikilah hati penuh belas kasihan. Itu yang harus dihidupi. Yesus tidak mempermasalahkan
materialisme. Ya, nggak mengejar materialisme. Ayo kita ikuti, nggak fokus sama materialisme. Yesus hidup mau bagi berkat, mau jadi berkat, mau berbagi hidup. Ayo kita ikut berbagi hidup. Jadi ini Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita orang percaya yang sudah lama percaya Yesus malah jadi batu sandungan buat domba-domba, buat jemaat yang baru, yang masih bodoh, yang masih mudah tersesat, yang masih mudah kehilangan arah. Sehingga harus dicari, ayo balik yuk. Nah, itu. Jangan sampai mereka terhilang gara-gara kelakuan kita. Bapak Ibu, para rasul jelas menuliskan, ya ini kita baca, ini saya sangkutkan, kaitkan dengan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dan Wahyu 21 ayat 8 supaya kita tahu, ya. Ini adalah sikap tidak etis dan sikap imoralitas yang ada pada umumnya manusia, ya. Seharusnya tidak ada dalam jemaat. Tetapi kenyataannya bisa jadi masih ada, tersisa. Ya, ayo 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihat ini. Jadi sesat itu bukan masalah teologianya berbeda dengan kita. Ya, bahkan yang dikatakan sesat di situ orang tidak adil. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Berarti orang tidak adil itu sesat. Yang disebut sesat itu kalau kita bersikap tidak adil. Sudahkah kita adil? Ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri. Bapak Ibu, imoral, kikir gitu ya, pemabuk, pemfitnah, penipu. Karakteristik ini banyak pada diri kita manusia. Bahkan kita harus jujur Bapak Ibu, kita percaya Yesus pun, kita berjuang pun belum tentu semua ini udah selesai. Mungkin masih ada sedikit-sedikit sisa. Kalau Pak Eras ngomong, sisa kekafiran. Nah ini. Coba Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, sama Bapak Ibu. Sikap-sikap ini mungkinkah masih ada dalam diri kita? Bapak Ibu, mungkin kita tidak berzina. Mungkin kita tidak pemburit itu homo ya Bapak Ibu ya. Homo, lesbi, transgender itu. Mungkin kita tidak mencuri. Ya. Mungkin kita tidak membunuh. Ini kan karakter-karakter dosa yang mencolok.
Tetapi mungkinkah ketidakadilan masih ada dalam diri kita? Adilkah kita terhadap karyawan kita? Adilkah kita terhadap orang lain? Bagaimana sudut pandang kita? Bapak Ibu, mungkin kita sudah tidak mabuk, kita tidak pernah dugem, tidak pernah mabuk, memang. Tapi kita masih menyembah berhala. Itu bisa jadi. Menyembah berhala ini kan bukan menyembah patung. Kalau zaman dulu orang menyembah patung. Tetapi menyembah berhala ini artinya terikat pada satu sosok yang dipuja-puja, yang nggak bisa lepas darinya. Halo? Itu penyembah berhala. Ada orang yang masih cinta uang. Ada orang yang masih kalau nggak punya uang, kalang kabut, bingung. Ya memang, saya nggak ngomong nggak punya uang, nggak punya uang itu bisa santai, ya nggak mungkin juga. Tetapi overthinking nggak. Percaya nggak sama pemeliharaan Tuhan? Itu penyembah berhala Bapak Ibu. Makan. Kalau tidak ada sambal, tidak bisa makan. Itu menyembah berhala loh sebetulnya. Betul. Loh, Bapak Ibu saya ngomong begini, saya ini penyuka sambal. Memang susah makan tanpa sambal. Tetapi kalau namanya orang tidak menyembah berhala, kita tidak terikat gitu loh maksudnya. Enggak ada pun, enggak masalah, kita makan aja. Kalau ada dimakan, enggak ada ya wis gitu loh istilahnya. Saya tidak menyalahkan orang punya selera, orang punya kesukaan, boleh. Tetapi tidak boleh terikat, ini kan hal yang berbeda. Terikat pada pendeta, kalau enggak pendeta A enggak mau dengar, kalau enggak pendeta A enggak mau diikuti. Selalu berpikir hanya pendeta A yang benar, ini menyembah berhala sebetulnya. Sikap hatinya ya, memang belum tentu khotbah pendeta A itu salah. Tetapi kalau berpikir hanya pendeta A yang benar, yang lain gak layak didengar, ini menyembah berhala, terikat. Kalau gak berdoa sama pendeta A gak bisa. Nah, itu menyembah berhala sebetulnya. Itu penjelasan kamus loh Bapak Ibu, saya gak ngarang. Keterikatan pada sesuatu yang bukan Allah, itu menyembah berhala. Halo? Jangan dipikir kita sudah bebas. Masih banyak. Kikir. Pelit. Enggak suka orang dapat untung. Itu karakter buruk Bapak Ibu. Ya. Kikir itu bukan berarti tidak mau berbagi saja. Tapi sikap-sikap dalam diri kita yang tidak suka orang lain dapat untung. Nah itu loh. Contohnya, ngenyang. Mau beli barang, mau beli buah, mau beli sayur, nawarnya keterlaluan. Sayur itu Bu, satu ikat berapa? 5.000. 2.000 boleh lah. Nah emangnya dia itu kulak berapa, jual berapa, bati berapa. Kok jual 5.000 masih ditawar? Kenapa enggak suka? Ada lijo dapat untung 1.000-2.000. Kenapa kalau enggak ngenyang enggak enak? Kalau enggak nawar enggak enak? Kenapa enggak suka orang dapat untung? Ini sikap-sikap buruk loh. Kadang-kadang kita anggap biasa Pak, orang belanja ya pasti ngenyang. Ya jangan dibiasakan lah, wong itu sesuatu yang buruk kok. Apalagi kalau kita memang punya duit, apa sih susahnya memberi lebih? Kan kita harus jadi berkat.
Kalau dulu kita berpikir bagaimana menguntungkan diri kita sendiri, sekarang ayo kita berpikir bagaimana orang lain dapat berkat dari saya. Seharusnya begitu. Saya tadi melihat kisah pendek. Ada seorang pelacur, ya, diboking sama anak SD. Anak SD ini dia bayar, ini film Cina, 500 yuan. Diboking 2 jam. Tapi bukan untuk bersetubuh, untuk cabul, bukan. Dia bayar perempuan ini, dia bayar pelacur ini 2 jam untuk ikut dia rapat orang tua murid di sekolah. Karena anak ini tidak punya orang tua. Jadi dia malu karena tidak punya orang tua. Jadi dia booking perempuan ini untuk jadi orang tuanya gitu. Akhirnya pelacur ini ikut. Jadi orang tua murid kecil yang tidak punya orang tua ini. Saya berpikir Bapak Ibu, kita melihat pelacur ini penuh dosa. Gitu ya. Tapi saya lihat, ya gini, saya melihat pelacur ini penuh dosa, tidak punya uang, tapi dia mau nuruti anak ini menjadi orang tua sementara, meskipun cuma 2 jam. Pada akhirnya selesai rapat, uang 500 yuan, uang bookingan dari anak ini dikembalikan sama pelacur ini kepada anak ini. Saya cuma melihat gini, pelacur aja bisa jadi berkat. Betul enggak? Dia enggak punya uang, kerjaannya melacur, tapi punya niat baik untuk membantu anak ini dari rasa malunya. Bahkan menurut kisah film itu, akhirnya anak ini dianggap anak beneran sama pelacur ini. Loh, kenapa pelacur mau jadi berkat, kita tidak bisa jadi berkat? Halo, jadi berkat itu tidak harus jadi kaya. Pelacur ini jadi berkat buat anak itu. Dalam posisi tidak punya duit kan, dia pelacur kok. Tapi dia bisa menyenangkan orang, bisa menjadi manfaat buat orang lain. Nah kenapa tidak? Halo Bapak Ibu, ayo belajar. Bapak Ibu, ada karakter-karakter yang kadang-kadang kita tidak sadari. Mungkin kita bukan orang keji, bukan pembunuh. Tetapi ada karakter masih penakut. Penakut di sini, penakut dikit-dikit takut gitu ya. Rasa takut, khawatir itu biasa Bapak Ibu manusia. Tetapi kalau penakut dalam arti overthinking, ini dosa loh. Overthinking, ketakutan, kekhawatiran. Jadi hidup itu selalu dibayang-bayangi ketakutan. Siapa tahu? Ayo periksa diri kita. Bapak Ibu, masihkah ada karakter-karakter ini yang tersisa? Sebetulnya kalau mau jujur masih banyak. Saya sendiri membaca ini, merenungkan ini, iya ya. Saya belum benar-benar tuntas. Karakter-karakter jahat ini masih ada sisa. Entah 10%, 20% masih ada. Ini harus bersih. Sebab jangan sampai karakter ini suatu saat muncul dan jadi batu sandungan buat orang lain. Saya sendiri binasa, orang lain ikut binasa. Ya. Dikatakan juga ada pemfitnah. Pemfitnah di situ kan sudah saya jelaskan minggu lalu, tukang ribut. Ngomong bicaranya hiperbola, bicaranya dibumbui, itu pemfitnah. Tukang ribut.
Banyak orang tersinggung dengan ucapannya. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak menyakiti orang loh. Tapi ternyata kita masih menyakiti orang. Itu bisa. Disitulah kita benar-benar harus bersih Bapak Ibu. Karena perasaan orang sama perasaan kita beda. Halo. Dulu pernah suatu saat saya anak-anak gitu ya. Saya ngomong ini sudah sehalus mungkin, sesopan mungkin sama oma-oma di sebuah toko. Ternyata oma-oma di toko ini marah sama saya. Marah besar. Loh, salahku apa ya? Saya pulang cerita sama mama saya. Mama saya rodok gak terima istilahnya gitu ya. Dia datang ke toko itu. Dia tanya, "Tante, kenapa marah sama David?" Wah, oma ini cerita, "Anakmu itu loh, mulutnya begini. Iya, Fit. Loh, aku ngomong biasa kok. Paham ya maksudnya ya? Bagi saya biasa, bagi orang lain membuat dia tersinggung. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Kalau nggak penting, nggak ngomong. Kadang-kadang niat kita baik, menyapa, kasar sedikit dia tersinggung. Yang lebih baik kamu nggak nyapa, kamu diem aja. Ada, ya. Kita harus cari solusi gitu loh ya. Bagi kelemahan kita yang sebetulnya tanpa sadar kita lakukan. Jangan sampai ini berpengaruh pada orang lain. Kalau cuma ini mempengaruhi diri kita tidak ada masalah. Tapi kalau buat nyandungi orang lain, jadi masalah Bapak Ibu. Kita tidak niat ribut, kita tidak niat menyinggung. Tapi bisa jadi tindakan kita, ucapan kita, gerak-gerik kita menyinggung orang, itu bisa. Kita harus perbaiki. Ya kita memang tidak bisa ngontrol perasaan orang, memang ada saja kita sudah jaga sikap kita, tapi orang masih tersinggung. Ada memang. Ya mau gimana lagi, ya minta maaf. Tetapi ayo jangan selesai gitu loh, jangan merasa sudah beres. Selalu memperbaiki. Ini tidak mudah Bapak Ibu, apalagi kita ya yang pelayanan, pendeta apalagi, wah itu tidak mudah. Jadi sorotan kan. Bapak Ibu, jika di Matius 18 ayat 7 sampai 9 tertulis secara figuratif hiperbola untuk melepaskan dosa, maka dua ayat ini, ya Korintus dan di Wahyu ini jelas peringatan harafiah. Ada kelompok karakter, ya, ada sekumpulan karakter pembuat kejahatan, ini tidak akan masuk kerajaan Allah loh. Peringatannya jelas. Bapak Ibu kita harus pahami, kasih karunia bukan berarti kita bebas dari hukuman. Kasih karunia adalah pendidikan, pemuritan, bagaimana kita bebas dari dosa, sehingga lepas dari hukuman. Ini jelas, ini Alkitabiah. Kitalah yang harus belajar mengkoreksi diri. Tidak boleh selesai. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya tekankan jam-jam doa kita lebih banyak ke koreksi. Bukan nggak boleh minta ya, bukan nggak boleh nyembah, tetapi lebih banyak ke koreksi. Lebih banyak ke evaluasi. Karena bagi Tuhan yang berharga adalah perubahan sikap kita. Itu paling berharga. Itu paling berharga. Kita baca yuk. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan
atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Yesus sudah menebus kita. Dan roh kasih karunia, dalam arti gairah untuk merubah orang, itu ada dalam hidup Yesus, dalam kegerakan Yesus. Ya. Kalau kita masuk ke gereja, masuk ke dalam kekristenan, seharusnya kita menerima kasih karunia, menerima didikan, mau dibentuk. Kalau kita menginjak-injak penebusan, kalau kita menginjak-injak kesempatan untuk berubah, nggak ada lagi loh penebusan. Kita harus benar-benar koreksi dan evaluasi diri. Belajar kebenaran firman, dan dalam doa kita harus jujur dan terbuka meminta Roh Kudus menunjukkan masihkah ada noda kekafiran dalam diri kita. Itu harus diperkarakan sungguh-sungguh. Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang hidup sehari-harinya memperkarakan ini. Bukan fokusnya cari duit. Bukan nggak boleh cari duit ya, tapi bukan fokusnya cari duit, fokusnya pembenaran ini, fokusnya perbaikan batin, perbaikan etis, perbaikan moral, harusnya begitu. Ayo Bapak Ibu, ini peringatan keras. Bapak Ibu, jelas tidak ada seorang masuk surga dengan sebagian tubuhnya. Pesan utama ayat ini yaitu jangan sampai seorang pun binasa hanya karena mempertahankan satu kebiasaan buruknya. Jangan kalau kita ditegur Roh Kudus atau mungkin diingetin orang. Aku ya begini, gelem koncoan ambek aku ya ngene, gak gelem ya wis gak usah koncoan. Jangan loh. Periksa diri kita. Apakah nasihat ini benar? Apakah pesan Roh Kudus ini perlu diperhatikan? Ya seharusnya perlu. Ayo berubah. Jangan sampai kebiasaan kita mengakibatkan diri kita dikalungi batu kilangan atau menjadi teladan buruk bagi orang lain. Jelas Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk sorga hanya dengan sebagian tubuh. Itu kan tidak mungkin, itu kan cuman figuratif ya. Masuk sorga dengan, karena suka mencuri maka tangannya tidak ada satu. Kan enggak gitu. Kekudusan berarti kan utuh. Kekudusan tidak bisa terbagi-bagi. Kekudusan adalah keutuhan jiwa kita sebagai manusia yang suci dan berguna bagi sesama. Jiwa seperti ini loh yang masuk kerajaan sorga. Kan gak bisa dibagi-bagi. Itu sebabnya 1, 2 karakter buruk kita betul-betul juga harus bersih. Karena gak mungkin David dipenggal sebagian karena jiwa yang sisi sini masih brengsek misalnya. Kan gak ada. Potonglah tangan, potonglah kaki, itu kan hanya istilah. Begitu kerasnya kamu harus membersihkan jiwamu. Karena jiwa kan tidak bisa dipotong-potong. Kekudusan berarti dipisahkan dari kotornya dunia dan bermanfaat bagi Allah, serta menjadi teladan baik bagi orang lain. Bukan malah menyesatkan. Itu sebabnya tidak boleh ada satu jenis kemelesetan pun yang mengakibatkan kita tersandung atau menjadi sandungan bagi orang lain. Jangan sampai ada yang berkata, pendeta itu dipakai Tuhan, luar biasa. Tetapi dia memiliki kesalahan, dia memiliki dosa. Apalagi kita. Halo, ngerti enggak maksudnya? Jangan sampai ada jemaat yang ngomong seperti itu. Makanya ini saya tembakkan ke saya.
Ini peringatan buat saya, tapi juga buat Anda, karena bukan hanya pendeta kan, yang disebut hamba Tuhan kan bukan cuma pendeta. Wah, pendeta itu bagus khotbahnya, luar biasa. Tapi dia masih punya dosa. Apalagi kita manusia biasa, kita lo nggak bisa khotbah sepinter itu. Ngerti maksudnya enggak? Jangan sampai dosa kita malah menjadi teladan sikap permisif orang lain melakukan dosa. Kalau Pak David aja masih ada salah, ya kita jemaat maklum toh punya salah. Loh, ngerti maksudnya? Jangan jadi seperti itu. Itu beratnya jadi pendeta itu Bapak Ibu. Kalau cuma khotbah bisa dikejar. Sehari 4 jam belajar pasti bisa khotbah. Yang susah itu jadi teladan positif. Yang susah itu. Jangan sampai dosa kita malah menjadi teladan sikap permisif orang lain melakukan dosa yang sama. Kalau Pak David omongnya kotor, ya kita wajar tuh omongnya kotor. Ini pendeta omong kotor, nah kita maksudnya tidak boleh omong kotor. Halo? Ngerti tidak maksudnya? Ini penyesatan yang Tuhan maksud, bukan penyesatan pengajaran teologi adopsian, trinitarian atau apa, bukan itu. Sebetulnya itu pada gak ngerti semua kok, itu kan cuma dugaan. Itu kan cuma perspektif. Tetapi tentang kelakuan buruk yang membuat orang lain tersandung. Tersandung ini bukan dalam arti hanya tersinggung, bukan. Bahkan menjadi teladan keburukan. Ini kan bahaya. Oh, Pak David masih ngomongnya kotor, apalagi kita. Kita kan jemaatnya, wajar tuh omong kotor juga. Loh, ngerti maksudnya enggak? Loh, kok jemaat malah diajari gak genah? Ini loh Pak, Bu, yang berat. Kadang-kadang saya ngerti kadang-kadang saya mengerti ini. Males jadi pendeta, betul. Tapi kan sudah enggak mungkin. Saya enggak mau jadi Yunus. Dipanggil Tuhan, melarikan diri, malah ditelan ikan. Kan enggak benar, paham ya? Mau enggak mau karena ini sudah panggilan, ya harus dihadapi. Ya ayo berubah. Bapak Ibu, saya ngomong begini bukan berarti jadi pendeta atau jadi pengkhotbah harus sempurna dulu, tidak. Tetapi setidaknya jangan ada lagi kebiasaan buruk, itu loh kebiasaan. Kita harus bisa memutus kebiasaan ini. Sebagai manusia jatuh dalam dosa itu mungkin saja, tetapi bukan berarti kebiasaan buruk ini terus dilakukan tanpa ada kesadaran untuk berubah. Enggak boleh. Sederhananya, kita terus dalam dosa, kita terus hidup dalam dosa, itu enggak boleh. Kalau tahu salah jangan dilanjutkan. Saya tahu kelemahan-kelemahan saya tahu. Ini harus diselesaikan. Ayo cari tahu kelemahan Anda masing-masing. Mungkin orang lain nggak tahu, tetapi Anda tahu Anda harus selesaikan. Jangan sampai itu muncul, dilihat orang dan menjadi teladan buruk buat orang lain. Itu menyesatkan loh. Kelakuan kita yang salah, kelakuan kita yang tidak etis, tidak bermoral. Jika itu dilihat orang, dan orang itu menjadikan sebagai pembenaran, sebagai contoh, kita ikut berdosa. Kita menyesatkan dia. Meskipun tanpa maksud menyesatkan orang itu kan. Jadi yang disebut menyesatkan itu bukan cuma pengajaran Bapak Ibu. Kelakuan kita juga bisa menyesatkan orang. Bapak Ibu, mari kita sadar diri. Serta mulai kembali memperhatikan cara kita berkebiasaan, baik berpikir maupun melaksanakan hidup sehari-hari. Ini pesan Tuhan, penting.
Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, ajar kami menghitung hari. Menghitung hari itu bukan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, bukan begitu. Menghitung hari itu maksudnya hari ini apakah aku sudah benar? Hari esok aku harus lebih baik daripada hari ini. Itu maksudnya. Mazmur 101 ayat 2. Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Engkau hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ya, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Daud dikatakan orang yang dikasih Tuhan. Kenapa? Dia mau hidup tak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Dikatakan aku juga mau hidup tulus, bukan hanya di luar, tapi di rumahku. Tidak ada orang yang melihat, aku tetap mau tulus. Itu Bapak Ibu. Dalam kesendirianku, urusan pribadiku, hanya Tuhan yang tahu, aku tetap mau tulus. Ketulusan itu bukan dilihat orang, tapi ketulusan itu tersembunyi dalam batin kita. Mau enggak kita seperti itu? Siapapun kita adalah hamba Allah. Siapapun kita, bukan hanya pendeta ya. Seharusnya menjadi terang, bukan malah menjadi gelap yang membuat orang tersandung. Jadi terang berarti lawannya jadi gelap. Kalau jadi gelap itu membuat orang tersandung. Kalau menjadi terang itu membuat orang tahu bagaimana yang benar harus hidup. Itu maksudnya. Menjadi terang berarti bisa dilihat, bisa diteladani jalan-jalan hidupnya, bisa dicontoh. Kita seharusnya memilih sikap hati yang bijaksana. Harus bisa mengubah sikap hidup kita. Ayo jadi bijaksana. Bijaksana itu kadang-kadang sulit diartikan, tapi kalau boleh saya sampaikan gitu ya, yang namanya bijaksana ini begini. Dari awalnya tidak menyadari adanya penghakiman atau dengan kata lain atau dengan arti tidak peduli ya. Awalnya kita tidak menyadari adanya penghakiman atau tidak peduli ada penghakiman atau tidak. Itu tidak bijaksana. Ayo kita hidup semakin bijaksana. Menyadari adanya penghakiman. Itu hidup bijaksana. Masalahnya orang Kristen merasa pasti selamat. Itu tidak bijaksana, itu takabur. Merasa ada penghakiman. Ya, saya percaya ada penghakiman. Tetapi merasa pasti selamat, loh kan takabur berarti. Kesalahan saja masih banyak. Tapi merasa pasti selamat. Padahal di Ibrani sudah diingatkan. Dosamu yang tidak beres, yang kamu lakukan terus, itu sama dengan menginjak kasih karunia loh. Menyadari adanya penghakiman, itu bijaksana. Tetapi tidak serius berjuang, ini sembrono, ini tidak bijaksana. Kalau percaya adanya penghakiman, ya kita harus serius berjuang. Amin Bapak Ibu. Itu hidup bijaksana itu. Hidup bijaksana itu kan begitu Bapak Ibu. Ngerti mau jalan ke Surabaya, ngerti lagi langka bensin, tetapi berangkat dari Banyuwangi tensinya lagi empty. Ini enggak bijaksana, gitu loh maksudnya. Orang itu kalau bijaksana dia harus persiapkan tangki full dulu baru perjalanan. Ya itu contoh. 5 perempuan dengan persiapan minyak, 5 perempuan dengan tidak ada persiapan minyak, itu kan contoh gadis bijaksana dan tidak bijaksana. Bapak Ibu,
Hidup bijaksana berarti menyadari adanya penghakiman. Kita serius evaluasi dan terus berjuang, itu bijaksana. Ini tidak takabur, gitu ya. Tetapi kita harus berserah, kita harus bergantung pada Tuhan tetap. Tidak boleh takabur, merasa pasti selamat. Efesus 5 ayat 15, ayo dibaca yuk. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang ndablek. Nggak bisa dikasih tahu. Ayo bijaksana yuk. Kita tidak boleh sombong. Seolah-olah sudah selesai dengan dosa-dosa dasar. Yang sesungguhnya masih melekat tanpa kita sadari. Bapak Ibu, ada dampak negatif. Ada dampak negatif kita tahu banyak. Ada dampak negatif kita berteologi terlalu mendalam. Ada dampak negatifnya. Terkadang kita tahu hal-hal yang canggih, teologi yang mendalam. Ini membuat kita lupa hal-hal sederhana. Ngerti maksudnya ya? Terlalu banyak hal-hal mendalam, terlalu banyak tahu teologi yang canggih-canggih, itu membuat hal-hal sederhana ini terlupakan. Tampak sudah selesai, padahal masih belum selesai. Seperti orang naik mobil, fokusnya ke depan. Tidak salah berteologi dalam-dalam, tidak salah. Tapi seperti orang naik mobil Bapak Ibu, jangan lihat depan terus, lihatlah spion. Ngerti tidak maksudnya? Jangan lupakan kaca kecil di samping kanan kiri itu. Kadang-kadang terlalu fokus lihat depan terus, tidak ngerti di sebelah itu ada apa. Belajar teologi, belajar firman mendalam itu harus. Tapi jangan lupakan hal-hal sederhana. Perbaikan etika, perbaikan moral. Banyak yang belum selesai, ini jadi masalah loh. Apalagi kalau orang, ya seperti tadi, mencontoh kita, meneladani kita berbuat yang buruk. Wah, kita dikalungi batu kilangan karena kita menyesatkan orang itu tanpa sadar, tanpa kita sadari. Bahkan Bapak Ibu, saat kita mau berjuang, yakin bisa sempurna seperti Yesus, kita seharusnya tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kita tetap memohon kemurahannya. Sebab kita tidak tahu hari esok. Aku percaya bisa sempurna seperti Yesus. Boleh. Karena Tuhan juga ngajari sempurnalah kamu. Betul? Tapi jangan sombong. Sok yakin bisa sempurna. Tapi kamu melupakan banyak hal kecil. Kita yakin bisa sempurna. Tapi kalau besok kita jatuh, kita lumpuh, kita mati, niat kita sempurna enggak jadi loh. Bener enggak? Ngerti enggak maksudnya? Saat ini aku berjuang mau sempurna, aku percaya firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengatakan aku bisa sempurna, aku pasti bisa sempurna. Saat ini aku percaya aku bisa sempurna. Misalnya kesempurnaan saya hari ini, detik ini 70. Saya percaya saya bisa sempurna, mencapai 100. Saya semangat. Tapi saya nggak memperhatikan hal-hal yang lain. Saya sombong, saya sembrono makan. Besok saya sakit, saya nggak mencapai loh kesempurnaan 100. Halo? Hidup kita ini tergantung belas kasihan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan kita sakit, kapan kita mati. Semangat mau sempurna hidup betul, tetapi jangan lupakan kebenaran yang remeh-temeh kelihatannya.
menjaga kesehatan, menjaga jam tidur, menjaga jam olahraga, menjaga makanan. Jangan sampai kita semangat sempurna, besok kita sakit. Gak jadi sempurna. Gak ada kesempatan lagi kita melakukan kebenaran, keburu mati. Kena serangan jantung, siapa yang tahu? Ngerti gak maksudnya? Ayo, gak ada yang bisa disombongkan. Kita selalu harus berjaga-jaga, kita selalu harus waspada. Niat kita sudah benar, tapi kalau kelakuan kita nggak benar, kita nyungsep, selesai. Ayo perhatikan yuk hidup kita yuk. Jangan ada hal yang kita anggap remeh. Oh ini kan bukan masalah dosa, Pak. Iya betul, memang bukan masalah dosa. Tetapi kalau hidupmu ngawur, kamu nggak bisa sempurna. Ini hidup tidak bijaksana itu seperti itu maksudnya. Ayo kita perhatikan segala hal yang membuat orang jadi lebih baik. Jangan membuat orang malah tersandung. Itu pendeta itu makan tidur aja, nggak masalah kok. Ngikut. Nah kalau dia stroke, gara-gara ngikut saya, kan saya juga salah. Ini loh maksudnya. Makanya saya harus memberi teladan baik. Amin Bapak Ibu. Saya kemarin ngomong sama Yemi sama itu. Wah sekarang Pak David antar jemput ibu-ibu fitness. Enggak apa-apa tuh. Saya lebih suka ngantar jemaat fitness daripada ngantar jemaat ke rumah sakit. Betul enggak? Kan saya lebih senang melihat jemaat sehat. Mungkin bukan dianggap kebenaran. Itu bukan masalah dosa dan kebenaran Pak. Enggak ada masalah. Karena hidup dengan lebih baik meskipun tampaknya sederhana. Kalau kita bisa menghidupi kekristenan kita sampai akhir kita, itu kan bagus. Jangan abaikan hal-hal remeh, itu maksudnya. Amin Bapak Ibu. Jangan menyesatkan orang dengan kebiasaan remeh-temeh kita, jangan.